Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podium, bersama saya Nur Fadila Aulia. Hari ini adalah episode pertama dari Podium, yaitu podcast Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Nah, Podium ini adalah podcast dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi dari program Minat dan Bakat yang berkolaborasi dengan Public Relation dan juga Broadcasting. Adapun podcast ini nantinya akan membahas mengenai seputar mahasiswa ilmu komunikasi dan juga kehidupan mahasiswa. Oke, judul di episode pertama kali ini yaitu komunikasi cuman jaga ngomong doang. Memang iya. Tentunya hari ini kita akan membahas mengenai seputar ilmu komunikasi dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan bintang tamu kita pada hari ini ada Kak Iski yang paling cantik. Aduh, Halo Masya Allah. Kak. Halo Nur Gimana Fadila. Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Mau Alhamdulillah. menyapa juga Sobat Podium. Sobat Podium. Ya, ini episode pertama. Ya, Kita apresiasi teman-teman Himikom, khususnya bagian minat dan bakat ya. betul Kak. Ini salah satu gebrakan yang teman-teman bagian minat dan bakat bisa lakukan. Jadi juga sebagai ajang pembelajaran sebenarnya untuk teman-teman ya, sesuai dengan tadi temanya ya. Iya. Apa temanya? Komunikasi cuman jago ngomong Iya, doang, Kak. oke. Oke Kak, itu nanti terakhir kita bahasnya. Komunikasi cuman jago ngomong doang, Kak. Oke. Yang pertama nih Kak, yang mau saya mention nih, sekarang komunikasi ini menjadi program studi yang sangat banyak diminati. Bisa dibilang ini komunikasi lagi naik daunnya Kak Iya, akhir-akhir ini. betul. Nah, menurut Kak Iski, kenapa sekarang ini calon mahasiswa ini sangat tertarik di bidang program ilmu komunikasi, Kak? Ya, jadi memang kita bisa lihat ya, Sobat Podium, 5-6 tahun terakhir ini program studi ilmu komunikasi itu memang sangat banyak peminatnya. Pertama kenapa? Karena sekarang ada perubahan era digital. Dan sekarang di era digital ini, mahasiswa itu memang harus bisa punya bakat, harus punya skill ya. Jadi di ilmu komunikasi itu semua skill sebenarnya bisa dikembangkan, termasuk kegiatan podium ini. Jadi bukan hanya kita yang ada di depan layar, tapi teman-teman yang ada di belakang layar juga itu merupakan bagian dari kesatuan skill yang mereka punya. Jadi memang sekarang banyak universitas, khususnya di Makassar juga, itu mulai membuka program studi ilmu komunikasi. Kenapa? Karena program studi ilmu komunikasi itu bisa kerja di mana-mana. Jadi tempat kerjanya tuh kalau kita bisa bilang luas gitu ya. Bisa mungkin masuk di bagian perbankan, bisa boleh ya. Terkhusus mungkin di jalur-jalur komunikasi ya, mungkin jadi jurnalis, broadcaster, kemudian jadi humas atau jadi public relation. Jadi sebenarnya ilmu komunikasi itu di era sekarang dan di era-era ke depan itu masih sangat banyak peminatnya. Tapi ini yang menjadi PR dari setiap program studi di ilmu komunikasi ya, khususnya kita di UMI. Jadi walaupun program studi ilmu komunikasi itu di Kota Makassar itu banyak, tapi kita harus punya ciri khas yang membedakan dengan ilmu komunikasi yang lain gitu. Oke, tadi Kak Iski ada membahas mengenai era digital. Nah, menurut Kak Iski apa sih yang menarik tentang dunia komunikasi di era digital? Oke, mungkin kalau saya bisa bilang ya, di era saya dulu di tahun 2000-an, waktu saya S1, kalau kita bicara teknologi dan komunikasi itu tidak secanggih sekarang. Ya, artinya apa? Mahasiswa di era sekarang itu, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi, itu sebenarnya punya banyak sekali sarana. Tinggal bagaimana kita mengeksplor sarana yang ada, khususnya di era digital. Contoh misalnya, kegiatan seperti ini kan kegiatan broadcaster ya. Sekarang sebenarnya tidak harus punya studio, dimanapun kita bisa melakukan kegiatan broadcaster. Tinggal skill masing-masing itu yang kita asah. Seperti mungkin Nur Fadila selaku host di sini, dia punya skill public speaking. Teman-teman di belakang layar, kameramen itu skill yang tidak mudah. Ya, saya pun lama di dunia ilmu komunikasi, tapi saya tidak punya skill megang kamera. Setelah ini diedit lagi, itu skill lagi. Jadi memang di era digital itu sarana atau mungkin produk-produk digital itu harus dimelek sama anak-anak komunikasi seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya ada yang bertanya nih Kak, kenapa sih kita harus mengambil jurusan ilmu komunikasi? Yang pertama tentunya prospek kerjanya tadi ya Kak. Betul. Ya, karena banyak orang tuh mengatakan bahwa ngapain sih ambil ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi itu kerjanya cuma jadi wartawan, presenter TV. Nah, sedangkan yang kita tahu nih ilmu komunikasi itu bisa mencakup apa aja ya Kak? Tadi Bisa. di bank itu bisa jadi PR atau Betul. jurnalisnya. Oke, dan juga tadi Kak Iski bilang
di eranya Kak Iski yang kemarin sama yang saat ini berbeda ya Kak. Yang Mm, sekarang ini kita bisa menggunakan banyak media-media seperti betul. itu ya Kak. Oke, selanjutnya iya, tadi kita udah membahas prospek kerja, lalu nah mengenai fakultas nih Kak. Nah di Mm, ilmu komunikasi ini kan fakultasnya udah maksudnya prodi. program studinya ini Iya, udah bagus banget, udah iya. mantap, udah keren dan juga setiap tahunnya tuh mengalami peningkatan. Nah Mm. menurut menurut Kak Iski ini ada nggak sih kayak pengen ngembangin program studi ini menjadi sebuah fakultas? Kalau untuk mengembangkan, saya rasa semua tenaga pendidik, Bapak Ibu dosen di prodi manapun sebenarnya punya impian menjadi sebuah fakultas ya. Tapi perlu diingat, untuk membuat sebuah fakultas itu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Kita harus punya SDM yang mumpuni, kita harus punya sarana dan prasarana. Kalau persoalan mahasiswa tidak diragukan lagi kalau kita di ilmu komunikasi ya. Hanya saja masih banyak hal-hal yang perlu di benahi dan perlu ditambah mungkin. Tapi kalau ditanya mau jadi fakultas tentu mau ya. Siapa sih yang nggak mau? Berarti kalau kita jadi fakultas ilmu komunikasi itu yang pertama di Sulawesi Selatan. Karena di Sulawesi Selatan ini belum ada fakultas ilmu komunikasi. Mari sama-sama kita berdoa supaya apa yang menjadi keinginan kita ini bisa tercapai. Karena sesungguhnya untuk membuat sebuah fakultas itu tidak kalau tenaga pendidik saja yang berusaha itu tidak akan maksimal. Butuh dukungan dari teman-teman mahasiswa, dari sobat podium. Jadi kita berkolaborasi untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, Who knows ya ke depannya. amin. Semoga program studi ilmu komunikasi di UMI bisa menjadi fakultas ya Kak. Betul. Oke. Nah, ini Kak, tadi kan kita mau membahas mengenai komunikasi cuman jago ngomong doang nih. Gimana Mm-mm. menurut Kak Iski? Emang kitanya anak ilmu komunikasi, emang cuma bisa ngomong doang gitu Kak? Gimana menurut Ya, Kak Iski? kalau menurut saya itu sebenarnya stereotip yang muncul di setiap disiplin ilmu. Ya, kita tahu misalnya anak ekonomi stereotipnya urusannya dengan uang. Anak psikologi stereotipnya urusannya dengan mental mungkin ya. Nah, orang bisa berpendapat apa saja tentang ilmu komunikasi, tapi jauh lebih itu, di ilmu komunikasi itu kita bisa belajar kritis. Kita bisa bicara soal teknologi dan komunikasi. Dan di ilmu komunikasi itu kita bisa mengasah kemampuan, bakat, skill yang terpendam. Jadi sebenarnya di luar jauh dari itu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kalau kita di ilmu komunikasi UMI ini sesuai dengan visi dari program studi ilmu komunikasi menjadi program studi ilmu komunikasi yang kemudian bereputasi dalam komunikasi digital. Jadi itu yang membedakan program studi ilmu komunikasi UMI dengan program studi ilmu komunikasi yang lain yang ada di Kota Makassar atau di Sulawesi Selatan. Jadi bukan hanya jago ngomong doang. Kalau untuk jago ngomong doang, teman-teman sobat podium bisa ikut short public speaking. Ya, bisa ikut pelatihan. Tapi tidak cukup dengan jago doang. Kita harus punya literasi yang baik. Kita harus punya kemampuan menulis yang baik dan yang paling penting adalah kita harus punya etika yang baik, ya. Jadi tidak ada adab itu di atas segala-galanya. Biar kita pintar, IPK kita tinggi, tetapi kalau kita tidak beradab itu sama aja bohong. Jadi itu stereotip. Tapi kalau memang mau di apa namanya disandingkan, nggak masalah ya. Jadi nggak ada mahasiswa ilmu komunikasi yang tidak jago ngomong. Tinggal bagaimana mengeksplor kemampuan tersebut. Jadi harus memang banyak belajar. Makanya kalau mau banyak belajar, join di program studi ilmu komunikasi, join dengan teman-teman di Himikom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Dan terlebih lagi, asah kemampuannya teman-teman di kegiatan podium ini. Apa Betul podium? Kak, podcast himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Betul sekali. Jadi tentu saja nih Kak, mahasiswa ilmu komunikasi emang jago ngomong ya Kak. Nah, tapi Betul. di balik dari itu banyak juga hal yang bisa dilakukan Ya. sama anak ilmu komunikasi. Oke, dari semua tadi yang sudah kita bahas nih dapat kita ringkas bahwa ilmu komunikasi tadi itu pembelajarannya ada banyak sekali, ada cara menulis, Ya. Kak, terus juga public relation, banyak sekali. Terus juga prospek kerjanya yang katanya orang-orang nanti tuh ini apa presenter atau yang di TV-TV itu bakal digantikan dengan AI. Tapi banyak kok prospek kerja lain dari mahasiswa ilmu komunikasi. Betul. Dan Betul. jangan lupa nih Nur Fadila dan teman-teman sobat podium ya. Jadi kita di program studi ilmu komunikasi itu bisa mencetak yang namanya konten kreator.
Iya, ya. Bahkan ada konten kreator ya yang memang sudah punya banyak follower tertarik untuk belajar ilmu komunikasinya. Nah, apa tak lagi teman-teman nih yang penasaran seperti apa sih belajar konten kreator, makanya join with us. Oke, buat teman-teman yang mau jadi konten kreator bisa banget join di ilmu komunikasi. Oke. Ilmu komunikasi mesti buka nggak sih Kak sampai Masih sampai tanggal 14 Agustus ya. Jadi silahkan teman-teman atau sobat podium langsung ke admisi.umi.ac.id atau bisa langsung ke bertanya-tanya di Instagramnya ilkom.official atau bisa nanya ke teman-teman di Himikom. Apa nih siap? Instagramnya? Himikom Umi, cari aja Oke, di Instagram guys. oke. Oke Kak, mungkin itu aja tadi pertanyaan-pertanyaannya, terus pembahasan-pembahasannya sangat menarik sekali. Jadi teman-teman kalau masih bingung kenapa ini harus ambil ilmu komunikasi, silakan dinonton videonya ada di podcast Himkom Umi dan juga di YouTube Himkom Umi. Terima kasih Kak atas waktunya. Oke, sama-sama. Sampai jumpa di podium berikutnya.